wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Sasai, tentunya channel yang biasa mengulik tentang psikologi. Salam sahabatku, kembali bersama saya di channel Sasai, tentunya channel yang biasa mengulik tentang psikologi dan kehidupan manusia serta dinamikanya. Baik, kali ini kita berada di kamarnya Dek Raisa ya. Kamar yang menjadi ruang kerja dari anak-anak ya, dimana kita lihat di tembok hasil kerjaan mereka bersama temannya gitu ya. Kadang juga tugas-tugas sekolah dikerjain di kamar ini. Baik, kali ini saya akan bahas tentang modifikasi perilaku yang pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana membentuk perilaku anak di masa wabah corona ya. Ya, video sebelumnya bisa dicek di sini. Oke, setelah 1 bulan lebih kita coba melakukan evaluasi, ternyata apa yang kita lakukan bisa kita simpulkan. Pertama, 70% berhasil dan 30%-nya gagal gitu ya. Jadi ada beberapa perilaku yang awalnya belum terbentuk menjadi perilaku terbentuk. Nah, perilaku yang terbentuk ini harus kita tingkatkan, kemudian kita pelihara atau continuous atau istilah kerennya itu apa ya? Long lasting. Ya, jadi dalam konsep modifikasi perilaku itu kan ada perilaku yang dikurangi dan perilaku yang dihapus. Kemudian ada perilaku yang dibentuk, ditingkatkan, kemudian dipelihara. Nah, untuk perilaku yang apa ya? Mati. Enggak, itu nyala itu. Tadi mati. Yang penting lampunya nyala. Jadi kalau kita bicara tentang modifikasi perilaku, baik dalam psikologi maupun dalam konseling, ada sebuah pendekatan perilaku di mana pendekatan ini fokusnya pada perilaku manusia yang ingin kita rubah dan ingin kita bentuk. Oke, ada 2 target sasaran dalam modifikasi perilaku yang bisa menjadi dasar. Apakah perilaku itu mau kita buang, mau kita hapus, ataukah mau kita tingkatkan, kita bentuk, kita pelihara. Nah, perilaku yang harus kita buang otomatis adalah perilaku yang tidak diharapkan, atau dalam bahasa psikologi perilaku yang tidak adaptif atau non adaptif atau maladaptif gitu ya, atau perilaku-perilaku yang menyimpang, tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai dengan apa ya? Tidak sesuai dengan harapan lingkungannya. Lingkungan di sini kalau terkait perilaku anak berarti harapan dari orang tua, harapan dari guru gitu ya. Nah, perilaku-perilaku yang tidak diharapkan itu bisa kita hapus dan bahkan kita buang untuk selamanya. Kemudian kita ganti dengan perilaku baru yang diharapkan oleh lingkungannya. Perilaku baru ini bisa berupa perilaku positif. Oke. Nah, ini seperti yang saya bilang dulu di awal, bahwa di masa corona adalah kesempatan kita untuk berinteraksi banyak dengan anak-anak. Maka ada baiknya kesempatan itu kita lakukan, kita gunakan untuk bersama keluarga, kemudian membentuk perilaku-perilaku baru yang tujuannya akan memberikan efek positif terhadap anak di rumah itu gitu. Karena memang jangankan anak remaja ya, anak yang sudah menginjak usia 5 tahun ke atas, itu secara realnya, kenyataannya memang tidak bisa kita paksa, tidak bisa kita perlakukan mereka sebagaimana hak milik gitu ya. Tapi mereka adalah kita jadikan sebagai partner dalam mengarungi kehidupan ini gitu.
Jadi gini, ketika kita bicara tentang modifikasi perilaku, apalagi di saat masa corona ini, maka kita bisa melakukan listing atau daftar ya, perilaku apa yang bisa kita perilaku apa yang bisa kita rubah, bisa kita bentuk pada anak kita gitu. Oke. Banyak sekali sebenarnya teknik pendekatan behavioral gitu ya. Nyala nggak ya? Oke ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang apa yang kita tulis di sini program harian Raisa di rumah ya, pagi dan siang mengaji Al-Quran ya, sholat jamaah, menghafal dan bersama, membaca buku pelajaran, membersihkan kamar, berjemur dan berolahraga, membantu umi atau abi, membaca buku, mengerjakan tugas, tidur siang, serta tidak main HP seharian ya. Tidak main HP seharian dia bisa full ya, sama dengan sholat jamaah gitu ya. Kemudian ini kepentok puasa Ramadan, malamnya habis sholat maghrib ngaji, murojaah, kemudian sholat isya, baca-baca buku, baru bobo. Nah, ketika Ramadan, maka sejak berbuka puasa, sholat maghrib, mengaji, sholat isya dan taraweh, kemudian tadarus, murojaah, sahur, sholat subuh, mengaji lagi, murojaah, baca buku, sholat duha, mengerjakan tugas sekolah, main atau bantu orang, sholat duhur, tidur siang, mengerjakan tugas sekolah, sholat asar, bantu masak, murojaah, bersedekah, atau menyenangkan orang lain. Nah, sekarang yang berhenti itu adalah sholat duha. Sholat duha sering lupa karena udah sibuk main dengan kawan sebaya ya. Ya, anak-anak itu kalau udah usia 5 tahun ke atas, dia lebih suka bermain dengan kawan sebaya seusianya dia ya. Orang tua mungkin hanya sekedar untuk bermanja atau meminta sesuatu. Tapi kalau udah bermain, maka mereka udah mulai lebih orientasinya ke kawan-kawan. Jadi sahabatku, kalau punya anak masih kecil, gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk bersama mereka. Karena gede sedikit, kita sudah ditinggal, kita sudah nggak dibutuhkan. Oke, saya pikir itu ya sahabatku, kita ngobrol tentang program modifikasi perilaku pada seorang anak dengan teknik token ekonomi digabung dengan positive reinforcement yang disetting dalam bentuk kontrak kegiatan yang terdaftar gitu ya. Yang pada kali ini saya menggunakan subjek anak gitu ya, karena kebetulan anak saya menurut persepsi dan penilaian kami sebagai orang tua masih kurang dari harapan yang ideal dari kami. Paling tidak ada semangat belajar, paling tidak ada semangat. Nah, yang jelas sekarang dari program ini dalam 1 bulan lebih anak saya sudah lancar membaca Al-Quran dan dia sudah bergaya gitu loh. Padahal sebenarnya di sekolah dia masih nama teknik membaca Al-Qurannya dia di sekolah itu lupa saya, pokoknya bukan Iqra, tapi dia sudah di tahap akhir, belum masuk ke Al-Quran gitu ya.
Cuma dalam situasi ini saya paksa dia untuk membaca Al-Quran dari surat Al-Baqarah gitu ya. Murojaahnya ada juz amma. Nah, surat Al-Baqarah sekarang dia sudah masuk ke surat Al-Maidah, karena setiap hari dia setengah lembar aja jatahnya. Tapi dia sekarang udah baca sendiri, udah nggak saya temenin, cuma saya dengerin aja dari jauh. Kalau ada panjang pendeknya, tajwidnya keliru, saya hanya mengingatkan aja. Dia dengan sendirinya akan mengikuti instruksi itu. Memang cepat belajar ngajinya. Nah, hal yang ingin kita lakukan adalah setelah program ini kita akan mencoba untuk program menguatkan kompetensi dia dalam menulis, membaca, dan mendeskripsikan sesuatu atau peristiwa. Jadi kalau dia sudah lancar nulisnya lancar itu tolak ukurnya ya cepat, kesalahannya sedikit gitu. Kemudian bacanya juga memahami artinya tolak ukurnya. Karena anak-anak seusia kelas 2 itu mungkin dia hanya sekedar baca, tapi ketika ditanya isinya apa dia nggak paham. Nah, ini yang ingin kita lakukan untuk ke depan. Semoga ini akan bermanfaat bagi dia dan sahabatku semuanya. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya walaupun sedikit, tapi memang seperti yang saya bilang, behaviorisme itu dalam prinsip modifikasi perilaku itu ratusan teknik gitu ya, ratusan teknik. Mungkin ke depan kita akan belajar lagi teknik yang lain, step by step dan sedikit-sedikit. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Salam sahabatku.